suatu saat masyarakat itu yang menjelekkan Pak Jokowi akan sadar dan merasa getun. Itu apa ya bahasa Indonesianya itu? Getun itu ya. Getun kenapa dulu itu menjelek-jelekan ya, karena sebetulnya Pak Jokowi itu perjuangannya menurut saya luar biasa. Luar biasa. Sepertinya selama saya hidup di Indonesia, di daerah saya ini, presiden yang pernah saya temui mulai dari Pak Harto sampai sekarang yang saya tahu itu Pak Jokowi lah yang benar-benar luar biasa. Orangnya amanah, merakyat, dan pembangunannya pun merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jeko, kita akan menanyakan sesuatu kepada Kang Agus ya, menanyakan masalah pemilu 2024, apakah itu bisa satu putaran melihat perkembangan calon paslon ya dari Prabowo dan Pak Ganjar yang terus-menerus saling mengalahkan wacana satu putaran dalam pemilu 2024 ya. Kalau menurut saya itu bisa saja terjadi satu putaran, bisa juga dua putaran. Walaupun kesempatan untuk satu putaran itu tidak begitu banyak karena memang sudah dari awal direncanakan untuk dua putaran. Kecuali kalau dari awal memang sudah direncanakan satu putaran seperti zaman-zaman dahulu, itu mungkin persaingannya itu beda dengan yang sekarang. Untuk pengaturan segalanya itu mungkin beda. Jadi yang ramai di masyarakat pun sepertinya kalau sekarang ini sepertinya nggak begitu ekstrim lah ya. Kalau yang di desa ya. Kalau di kota kurang tahu juga ya. Tapi intinya ada kesempatan satu putaran dalam pelaksanaan pemilu ya. Saya amat sangat ada ya. Sangat ada, kemungkinan itu sangat ada. Tapi kalau bagi orang desa itu entah itu satu putaran atau dua putaran itu ngikut aja, nggak begitu bermasalah, kalau orang desa kan intinya tetap aja yang penting dapat pemimpin yang baik. Itu terus ngerti kondisi yang diperlukan ya. Terus masyarakat ya, itu tidak terlalu terbebani lah ya. Nah, yang seringkali kalau dulu itu kan waktu mau pemilu begitu banyak bantuan ini itu dan macam-macam kemudahan, tapi setelah selesai pemilu sulit apa-apa gitu ya. Sulit lagi, apa-apa sulit. Tapi lah seumpam kalau seandainya ya satu putaran itu kan nanti juga menghemat biaya. Betul, ya. Biaya ya kertasnya ya biaya macam-macam ya, seluruh anggaran kalau satu Indonesia jelas itu luar biasa. Banyak luar biasa. Karena saya dengar itu satu desa itu saja sudah berapa TPS, sudah berpuluh-puluh TPS dalam satu desa, belum kecamatan, kabupaten. Kalau seluruh Indonesia berapa puluh ribu. Biayanya itu sudah berapa banyak, itu amat sangat banyak. Mungkin kalau dibuat satu putaran kan lebih bermanfaat biayanya itu untuk yang lain ya, untuk yang lebih bermanfaat itu. Menurut sampean kalau sekarang yang banyak sekarang itu kan serangan-serangan yang berkonotasi negatif ini. Saling serang antar paslon dan kebanyakan TPN antar paslon itu juga saling menyerang. Terutama sekarang yang lagi booming juga banyak serangan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Menurut sampean ini benar apa enggak ini? Kalau menurut saya, suatu saat masyarakat itu yang menjelekkan Pak Jokowi akan sadar dan merasa getun. Itu apa ya bahasa Indonesianya itu? Getun itu ya. Getun kenapa dulu itu menjelek-jelekan ya, karena sebetulnya Pak Jokowi itu perjuangannya menurut saya luar biasa. Luar biasa. Sepertinya selama saya hidup di Indonesia, di daerah saya ini, presiden yang pernah saya temui mulai dari Pak Harto sampai sekarang yang saya tahu itu Pak Jokowi lah yang benar-benar luar biasa. Orangnya amanah, merakyat, dan pembangunannya pun merata. Bukan cuman
cuman di kota-kota, pembangunan itu juga merata. Jadi intinya Pak, di era Pak Jokowi lah pembangunan itu benar-benar dirasakan di seluruh betul. daerah Di dan pelosok-pelosok itu bisa dirasakan gitu loh. tidak hanya di Jawa tapi dua Jawa dirasakan. Betul ya, karena saya juga sering juga kan kerja bangunan itu keluar Jawa, ikut pemborong kadang ke Kalimantan atau apa itu kan, jadi saya juga tahu gimana di luar Jawa itu gimana ya. Dulu itu di luar Jawa seperti di Papua waktu saya ke sana dulu, semen Gresik itu di Jawa 20.000, di sana sudah 100.000. Tahun berapa itu? 2004. 2004 ya. Berarti kesenjangan harga sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bensin di Jawa cuman berapa waktu itu ya? 6.000 atau berapa? Di sana 50.000. Lah itu. Dan sekarang sudah sangat harga, berkurang ya. Satu harga sekarang di mana-mana. Satu harga. Waktu itu memang kan kalau di pelosok, makin ke pelosok harganya itu makin mahal. Luar biasa. Terus ini untuk Mas Agus, untuk kawan-kawan yang ada di mana saja ya, sahabat Ceko dan kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia, untuk mengantisipasi ya semacam kayak wacana yang bersifat negatif ya, seperti kemarin dari TPN-nya Pak Ganjar Aiman yang menyatakan bahwa aparat Polri tidak netral ya. Ya, seperti itu kan belum dibuktikan. Terus sebetulnya kalau menurut saya hal-hal seperti itu nggak perlu. Bagus lah. Justru membuat gaduh ya. Terus apa ya, tidak menjaga keutuhan NKRI itu. Saya nggak suka kalau misalkan pasangan yang satu itu menjelekkan yang lain, menjelekkan itu nggak suka. Mending kita tunjukkan itu kelebihan masing-masing, juga programnya ke depan yang sekiranya untuk langkah-langkah direalisasikannya itu bagaimana, bukan cuma janji. Jadi kalau janji misalkan mau buat apa itu langkah-langkahnya itu programnya harusnya ditunjukkan jelas langkah-langkahnya itu. Jadi masyarakat juga bisa menilai. Mikir sekarang bukan cuma program angan-angan gitu bikinnya Jadi ada tahap-tahap yang akan dilewati. Berarti kayak sinyalir ya, disinyalir Pak Jokowi bilang ada drakor ya. Drakor di ya mungkin pada 1 bulan terakhir itu berarti menurut sampean benar adanya ya. Ya sepertinya ya. Ada sesuatu yang apa ya, didramatisir gitu. Betul, ya. Sebetulnya itu. Terus ini ada catatan besar ya untuk kita ya. Yang ada di wilayah, kebetulan di daerah. Bagaimana untuk mencegah kayak gitu-gitu lagi ya, maksudnya pembusukan opini publik yang memang banyak untuk lawan politik. Terus sepertinya yang paling enak kalau masalah program itu seperti apa ada dibentuk semacam tempat terbuka, mengundang warga masyarakat setiap paslon di daerah untuk hati ke hati untuk itu loh, menawarkan programnya itu. Menurut saya begitu, itu yang lebih mudah atau simpel itu ya, utama untuk mengembangkan pertanian, perikanan, untuk ketahanan pangan lah. Itu programnya yang jelas bagaimana itu ditunjukkan. Begitu aja masyarakat bawah pasti suka lah, aku yakin itu. Suka. Iya, pasti lebih banyak akan mendukung. Misalkan yang sederhana saja. Nanti misalkan untuk kedepannya biar agar pupuk gak mahal gitu kan, biasanya cuma janji-janji doang. Biasanya cuma janji-janji doang. Jadi ya lebih simpelnya itu untuk kelompok-kelompok petani di bawah itu diberi jaminan lah istilahnya. Istilahnya kontrak politik lah ya. Untuk tidak sampai ketelatan pupuk. Itu gimana saja sudah ya? Senang ya. Kontrak politik masalah pupuk. Biasanya kan banyak pemain jadinya sampai untuk ambil pupuk harus bawa KTP itu loh kan, ya lucu gitu saya pikir itu. Lucu. Nah ini sahabat Ceko ya, beberapa keterangan dari ya Kang Agus yang ada di desa ya. Kita tanya lagi masalah pidato 3 paslon yang ada di KPU ya. Yang pertama masalah Caimin, kalau nanti ada yang konangan masalah tidak kenetralan atau kecurangan di pemilu harus diviralkan, begitu. Sampai setuju itu katanya Pak Imin kan gitu.
Kalau menurut saya diviralkan itu juga ada bagusnya, ada jeleknya juga. Ada bagusnya itu nanti pihak-pihak terkait segera untuk menangani. Jeleknya itu akan semakin tersebar banyak fitnah nantinya. Ya, otomatis betul. Kita yang mengikuti dalam hati nurani saya loh itu misalkan mengikuti ibaratnya merasa ikut berdosa juga misalkan yang menyebarkan ternyata salah ternyata huwak ternyata salah, ada yang salah, padahal kita sudah semangat betul ternyata salah karena kita tidak tahu yang sebenarnya juga kadang kita terpengaruh dengan berita-berita sepihak gitu. Terus yang kedua yang disebar masalah Pak Ganjar yang bicarakan masalah menyindir drakor kalau penilaiannya gimana Pak Ganjar ini nyindir masalah drakor yang saat ini terjadi begitu? Apakah ini juga ada nilai positif untuk Pak Ganjar pribadi ya? Karena bagaimanapun juga banyak pendapat mengatakan semakin Pak Jokowi diserang, semakin lawan politik Pak Ganjar diserang ya oleh kelompoknya Pak Ganjar sendiri. Masyarakat justru semakin simpatis seperti itu. Apakah benar begitu? Nah, kalau menurut saya justru kalau seperti tim pemenangnya Pak Ganjar itu membuat berita-berita seperti itu justru nanti nilainya Pak Ganjar malah jatuh. Sayang banget menurut saya itu sayang. Daripada kita menguak keburukan orang lain yang itu belum tentu kebenarannya, mending kita tunjukkan program-program yang sebagus mungkin untuk kedepannya itu bagaimana. Cuman itu saja kan harapan orang desa itu. Iya. Terus masalah pidatonya Pak Prabowo yang mengatakan kecurangan pemilu sama saja mengkhianati negara. Sama pendapat dengan itu ya? Nah, ya memang kalau kecurangan itu gimana pun juga memang gak bagus juga. Kalau misalkan kita kerja saja kalau curang itu nggak barokah lah ibaratnya. Apalagi sebuah negara besar. Kalau negara ini nggak berkah nanti bagaimana masyarakat atau kehidupannya itu nanti efeknya bagaimana. Tuhan tidak tidur, itu yang saya takutkan. Iya betul. Jadi kerja saja kita kalau curang aja tidak barokah, apalagi pemilu ya. Nah, apalagi untuk sebuah negara besar imbasnya bagaimana. Terus yang ini sing kemarin yang menarik Pak Prabowo bilang siapapun yang menang kita juga harus menghargai, menghormati, kita kembali menjadi bangsa yang besar. Intinya siapa yang menang kita harus legowo. Betul. Ya, Samen gimana ini? Itu sangat benar karena kita dari dulu sudah diajarkan untuk bermusyawarah. Musyawarah untuk mufakat. Ibaratnya pemilihan kan hampir sama juga dengan seperti itu. Setelah diputuskan suara yang terbanyak itu akhirnya menang. Siapapun pemimpinnya, kita harus tunduk dan patuh dengan aturan itu. Jadi kita harus mendukung, bukan kita harus membenci atau radikal. Itu juga termasuk salah besar karena suatu musyawarah, misalkan musyawarah itu hasilnya bagaimanapun A, B, C, D itu kalau sudah dimusyawarahkan sepakat kita harus sama-sama bertanggung jawab untuk menjadikan itu mau sampai selesai. Seluruh masyarakat Indonesia siapapun yang menang kita juga harus legowo. Kita harus menerima, menghargai, jangan sampai malah kisruh. Dan kita harus mendukung sampai akhir. Karena seperti selama program-programnya itu tadi bagus, tetap harus kita dukung sampai akhir. Karena bagaimanapun juga pemimpin yang punya keputusan mutlak. Karena seperti zaman sekarang di akhir-akhir Pak Jokowi banyak sih untuk dianggap programnya itu tadi salah-salah, itu banyak yang dianggap salah gitu dihina. Karena menurut saya itu gak bagus juga. Harusnya kalau program itu tadi memang dianggap salah sebelum dikerjakan diprotes, karena kan itu juga bukan keputusan satu orang, kan ada MPR, DPR kan juga ibaratnya betul kan ada perwakilan dari masyarakat juga kan itu. Jadi kita juga harus bijak melihat, juga bijak untuk berkomentar, juga bijak untuk katakanlah menganalisa betul. Keputusan yang dilakukan Pak Jokowi itu bukan seorang Pak Jokowi sendiri tapi juga ada unsur MPR, DPR yang merupakan wakil rakyat. Kita menurut saya memang begitu. Kalau salah jangan disalahkan, dibenain. Nah itu dibenain supaya menjadi lebih baik gitu aja.
Oke, terima kasih Kang Agus ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, pendapat, komentar daripada sudut pandang dari orang desa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.